Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الآيات. صدق الله العظيم. أمة القرآن، ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita untuk bisa terus na'ish fi dhilal Quran, hidup dalam naungan Al-Quran. Semoga kehadiran kita di rumah Allah, di Masjid Al-Muhajirin, dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah, mempelajari tafsir Al-Quran, semoga menjadikan kita semuanya nantinya mendapatkan syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kajian tafsir kita kali ini yang biasa kita ambil dari tafsir Ibnu Katsir, kita lanjutkan urutan dari tafsir Juz Amma. Kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-Bayyinah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan suratul Bayyinah wahiyya madaniyah. Surat Al-Bayyinah ini adalah madaniyah. Madaniyah itu definisi yang paling tepat adalah ayat atau surat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW melalui Jibril setelah Hijratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi definisi Makkiyah dan Madaniyah yang tepat itu, kalau Makkiyah ayat atau surat yang turun sebelum Nabi hijrah, Madaniyah adalah ayat atau surat yang turun setelah Nabi hijrah. Ini definisi yang paling tepat dibanding dengan definisi lain yang populer selama ini. Kita memahami surat Makkiyah adalah surat yang turun di Mekah, Madaniyah yang turun di Madinah. Ini definisi yang populer. Memang para ulama dalam mendefinisikan Makkiyah Madaniyah itu ada tiga pandangan. Yang pertama, ada yang mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah dengan mempertimbangkan tempat turunnya Al-Quran. Maka muncullah kemudian definisi Makkiyah, ayat atau surat yang turun di Mekah, Madaniyah, ayat atau surat yang turun di Madinah. Lalu ada lagi yang mendefinisikan Madaniyah, Makkiyah dengan mempertimbangkan mukhatab, mitra bicaranya, ditujukan kepada siapa ayat atau surat itu. Maka mereka yang mempertimbangkan mukhatab, mitra bicara, mendefinisikan Makkiyah adalah ayat atau surat yang turun mengajak bicara untuk penduduk Mekah, Madaniyah untuk penduduk Madinah. Dan kemudian yang ketiga tadi, mempertimbangkan waktu, zaman, bi'tibari zaman, yaitu
ayat atau surat yang turun sebelum Nabi hijrah Makkiyah, Madaniyah ayat atau surat yang turun setelah Nabi hijrah. Dan definisi ini yang paling tepat. Kenapa? Karena ada ayat yang turun di Arafah. Ayat 3 surat Al-Maidah, dalam hadis sahih Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bersumpah, demi Allah saya tahu turunnya ayat ini. Turunnya ayat ini kapan dan di mana? Yaitu ketika Nabi di Arafah, yaitu pada saat haji wada. Turunlah ayat 3 surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Nah, turun di Arafah. Arafah itu Bapak Ibu bukan Mekah, bukan Madinah. Dia di luar Mekah, meskipun tempatnya dekat dengan Mekah, tetapi dia areanya di luar Mekah. Apakah kemudian kita sebut Arafiyah? Kan tidak ada surat Arafiyah. Maka berdasarkan ini kemudian yang tepat adalah Makkiyah, ayat atau surat yang turun sebelum hijrah, Madaniyah, ayat atau surat yang turun setelah Nabi hijrah. Terlepas dimanapun turunnya, mau turun di Palestina, mau turun di Arafah, yang penting Makkiyah sebelum hijrah, Madaniyah setelah hijrah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, surat ini ya, ada keistimewaan khususnya di dalam hadis sahih. Surat ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan berita gembira kepada ya, Ubay ibnu Ka'ab. Jadi ketika turun surat ini, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, sampai akhir, Jibril mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inna rabbaka ya'muruka an tukri'aha Ubayyan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Tuhanmu memerintahkan kepadamu untuk membacakan surat ini secara khusus kepada Ubay, yaitu Ubay ibnu Ka'ab, sahabat Rasulullah SAW. Lalu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian mengatakan kepada Ubay, inna Jibril amarani an ukri'aka hadhihi surah. Wahai Ubay, Jibril memerintahkan kepadaku untuk membacakan surat ini kepada engkau. Ini menunjukkan keutamaan sahabat Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay kemudian sampai perlu mengkonfirmasi, wa qad dzukirtu tsumma ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa benar sampai namaku itu disebut secara khusus? Qala na'am, ya. Fabaka Ubay. Lalu sahabat Ubay menangis, terharu. Bagaimana diperlakukan secara mulia seperti itu, khusus Jibril diperintah oleh Allah agar membacakan surat ini kepada sahabat Ubay. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay bin Ka'ab itu Bapak Ibu hafizakumullah termasuk di antara sahabat-sahabat Nabi yang dipilih oleh Nabi, di antaranya yang mengawal ya, dan menjaga Al-Quran. Makanya beliau termasuk qurra'un Nabi SAW, ahli qiraat, orang-orang yang ahli Al-Quran di kalangan sahabat. Jadi kalau turun ayat atau turun surat, maka Nabi perintahkan kepada beberapa sahabat untuk mencatat, penulis wahyu. Dan Ubay bin Ka'ab termasuk salah satu yang mendapatkan kepercayaan untuk itu. Maka ini menunjukkan kemuliaan
sahabat Ubay ibnu Ka'ab. Baik, mari kita lihat bagaimana pesan-pesan penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesan-pesan penting Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya di dalam surat Al-Bayyinah ini. Surat Al-Bayyinah ini selain dikenal dengan nama Al-Bayyinah, juga ada yang menyebut dengan nama Al-Qayyimah. Diambil dari ayat yang ketiga, fiha kutubun qayyimah. Bahkan ada juga di antara ulama memberi nama surat ini dengan Mumfakkin. Biasanya nama-nama surat itu diambil dari lafaz yang ada di dalam surat itu, tetapi populer dengan nama Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan, amma ahlul kitab fahumul yahud wan nasara wal musyrikuna abadatul awthan wan niran minal arab wa minal ajam. Di dalam ayat ini disebut tentang ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Kata Imam Ibnu Katsir, ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Sementara al-musyrikin adalah mereka orang-orang musyrik yang menyembah berhala, termasuk yang menyembah api, baik dari kalangan masyarakat Arab maupun non-Arab. Maka ada juga yang menyembah api, Majusi. Maka ada ahli kitab, ada musyrik, dibedakan. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga sampaikan ada hukum-hukum yang berbeda terhadap ahli kitab dan orang musyrik. Kalau ahli kitab adalah mereka yang diturunkan kepada mereka Alkitab, kitab suci, Yahudi dan Nasrani. Yahudi Taurat, Nasrani Injil. Terhadap ahli kitab ada hukum-hukum khusus. Di antaranya di dalam surah Al-Maidah, makanan mereka halal, sembelihan mereka halal. Lalu boleh menikahi wanita-wanita ahli kitab dengan catatan mereka al-muhsanat. Makanya ada ayat wal muhsanat min ahli kitab. Muhsanat itu mereka orang-orang yang suci, orang-orang yang menjaga diri. Meskipun para ulama ada juga yang mengatakan hukumnya boleh, tetapi ghairu mahmud, kurang terpuji ya. Dan tentu saja ada konsekuensi hukum ketika seseorang menikahi perempuan ahli kitab. Jadi laki-laki yang muslim, wanitanya dari ahli kitab itu boleh, secara hukum syariat boleh. Ayatnya jelas, wa ta'amukum halul lakum, termasuk wal muhsanat, itu mereka catatan wanita yang bisa menjaga dirinya. Tetapi tentu saja kata sebagian ulama ghairu mahmud, kurang terpuji. Dan nanti kalau punya anak dan seterusnya itu ada konsekuensinya ya. Tentu kita tidak ingin anak-anak kita kemudian keluar dari ajaran Islam. Nah, maka kita lihat meskipun dibolehkan dalam syariat Islam, tetapi menimbulkan banyak masalah dari sisi ideologi dan keyakinan anak dan keturunannya. Tetapi secara hukum boleh. Maka dibedakan antara ahli kitab dengan musyrik. Tapi kalau perempuan musyrikat selain ahli kitab haram. Jadi selain Yahudi Nasrani tidak boleh. Maka selain ahli Yahudi Nasrani disebut dengan musyrik, penyembah apapun. Maka Hindu, Buddha dan seterusnya selain Yahudi Nasrani itu terminologi Al-Quran mengatakan musyrik. Makanya di sini lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Tapi Al-Quran
dengan tanpa basa-basi menyebut ahli kitab maupun musyrik dua-duanya kafir. Dua-duanya kafir. Makanya lam yakunil ladzina kafaru, tidaklah orang-orang kafir baik dari golongan ahli kitab maupun musyrik akan meninggalkan agama mereka hingga atau sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Dan bukti yang nyata itu adalah Al-Quran. Datang kepada mereka Al-Quran, ya. Jadi Allah tidak pakai basa-basi, mereka kafir, ya. Dan ini penyebutan kafir itu jelas di dalam Al-Quran, ya. Hanya terkadang, ya, hidup di negara atau di komunitas yang dengan beragam agama, kadang-kadang dihaluskan dengan sebutan muslim, non-muslim, tetapi bahasa yang digunakan Al-Quran kafir. Makanya ada ayat Al-Kafirun, Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Al-Quran tanpa mujamalah basa-basi menyebut bahwa selain muslim ya kafir. Meskipun tadi ahli kitab ada hukum-hukum khusus, musyrik ada hukumnya khusus, berbeda dalam beberapa hal, tetapi dua-duanya termasuk kafir. Nah, Allah katakan di sini lam yakun mumfakkina. Imam Mujahid mengatakan lam yakunu mumfakkin, mereka tidak akan terpecah meninggalkan hatta yatabayyana lahumul haq, sampai jelas untuk mereka kebenaran. Kebenaran itu diantaranya adalah datangnya Al-Quran. Tapi kata Imam Ibnu Katsir, apa itu al-bayyinah? Ditafsirkan al-bayyinah dengan ayat setelahnya, yaitu Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang Rasul. Siapa itu? Muhammad SAW, yang membacakan, dia datang utusan dari Allah, yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Ini adalah tafsir dari maksud al-bayyinah. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah tafsirul Quran bil Quran. Jadi tafsir bil ma'thur itu ada beberapa coraknya. Termasuk tafsir bil ma'thur, tafsir Quran bil Quran. Maksudnya ada ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat yang lainnya, yang itu terkadang datang penafsirannya itu setelah ayat berikutnya. Seperti ayat ini. Apa al-bayyinah? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Hingga datang kepada mereka al-bayyinah, sesuatu yang terang, yaitu Rasul. Seperti juga ayat atau surat Tariq. Wa ma adraka ma Tariq? An-najmu tsaqib. At-Tariq adalah bintang. Seperti juga dalam surah Al-Qadr, wa ma adraka ma lailatul qadar? Apa itu lailatul qadar? Lailatul qadri khairum min alf syahr. Jadi dijelaskan langsung oleh ayat berikutnya. Terkadang penjelasannya ada di surat yang lain, seperti tafsir ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa siratal ladzina an'amta alaihim? Ditafsirkan dalam surat An-Nisa ayat 69, ulaikal ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin as-siddiqin wasyuhada as-salihin. Orang-orang yang, ya, mendapat diberikan Allah nikmat kepada mereka itu adalah minan nabiyyin, dari para nabi, orang-orang yang siddiqin, jujur, syuhada, mati syahid, orang-orang soleh. Nah, inilah yang dimaksud dengan an'amta alaihim. Nah, itu ayatnya di dalam surah Al-Fatihah, tafsirnya ada di surat An-Nisa. Ini yang namanya tafsirul Quran bil Quran. Lalu ada lagi tafsirul Quran bil hadis atau bis sunnah, tafsir Al-Quran dengan hadis. Seperti ketika Nabi SAW menafsirkan ayat dalam surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Yang dimaksud dengan zulm di situ adalah asyirk. Itu ada hadis sahih. Nabi menyampaikan maksud zulm di situ adalah syirik. Seperti
ungkapan dalam surat Luqman, inna syirka la dzulmun azim. Lalu ada juga tafsir Al-Quran dengan sunnah, seperti ketika Nabi SAW menafsirkan ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah untuk musuh-musuh Islam itu kekuatan. Apa ya yang dimaksud dengan quwwah? Ada hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim, Nabi menafsirkan ala innal quwwa ar-ramyu, ala innal quwwa ar-ramyu, ala innal quwwa ar-ramyu, sampai 3 kali. Ingatlah, yang dimaksud dengan kekuatan di situ adalah diantaranya memanah. Nah, itu tafsir Quran bis sunnah. Ada juga tafsir Quran bi aqwali sahabah, dengan qaul sahabi, pendapat sahabat. Karena sahabat itu juga termasuk orang yang paling tahu situasi dan kondisi turunnya Al-Quran, paling mengerti dan membersamai Nabi ketika turun Al-Quran, maka mereka lebih faham. Nah, makanya di dalam Al-Quran, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir, banyak kita temukan pendapat-pendapat sahabat dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, maka di sini siapa al-bayyinah? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Nah, Bapak Ibu hafizakumullah, jadi melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa orang-orang ahli kitab itu mereka sesungguhnya menunggu kedatangan Nabi, kedatangan Rasul akhir zaman, dan itu tercantum dalam kitab suci mereka. Makanya kenapa sebelum Nabi lahir sudah banyak mereka yang hijrah ke Madinah. Makanya di Madinah itu ada 3 kabilah Yahudi besar. Ada Bani Nazir, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah. Ini mereka tinggal di Madinah, meskipun belakangan setelah mereka mengkhianati perjanjian dengan Nabi, diusir. Kenapa mereka berbondong-bondong mendatangi atau menghuni Madinah, pindah ke Hijaz? Karena mereka mendapati berita yang tercantum di dalam kitab suci mereka, akan datang nanti Nabi akhir zaman, dan Nabi itu nanti datangnya di daerah yang banyak tumbuh kurma. Dan mereka berharap Nabi akhir zaman ini dari kalangan mereka, dari kalangan Yahudi. Makanya kalau Bapak Ibu membaca sirah, itu ada dialog-dialog orang Yahudi dengan suku asli Madinah, Aus dan Khazraj. Mereka sering membanggakan bahwa nanti akan datang Nabi dari kalangan kami, Nabi akhir zaman. Jadi sering disebut-sebut, dibangga-banggakan. Tapi apa yang terjadi? Begitu lahir Rasulullah SAW, ternyata bukan dari kalangan mereka. Maka mereka semacam apa? Kecelek dan akhirnya kecewa. Dan itulah yang kemudian digelari oleh Allah dengan sebutan Al-Maghdubi alaihim. Seperti yang kita baca dalam surat Al-Fatihah setiap sholat, Al-Maghdubi alaihim, yang dimurkai. Kenapa? Karena mereka ya'rifunal haq, karena mereka mengetahui kebenaran, tapi kemudian mengingkari, tidak beriman. Nah, mereka hatta ya'tiyahul bayyinah, mereka menunggu itu bayyinah Rasul itu. Tapi ternyata begitu datang Rasul, mereka tidak mengimani, dan karena mereka kecewa, ternyata bukan dari kalangan mereka. Makanya ketika hijrah, Nabi hijrah itu karena mereka membaca sifat-sifat Rasul akhir zaman, maka ada dialog di antara pembesar rahib Yahudi itu. Ketika Nabi masuk kota Madinah, mereka ngintip dari jauh melihat, lalu terjadi obrolan di antara mereka. Huwa, apakah dia itu yang selama ini kita baca? Kata temannya,
yang sama rahib pembesar agama mereka juga, huwa, iya dia itu. Tapi begitulah orang Yahudi mengetahui kebenaran, mereka tidak mengimani. Ya. Sementara orang-orang musyrik, ya, mereka tidak mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena apa? Mereka menganggap Nabi ini, ya, mengancam kepentingan-kepentingan mereka. Padahal dari sisi muamalah mereka mempercayai Nabi ini, Muhammad ini adalah manusia yang bisa dipercaya. Makanya mereka memberi gelar kepada Nabi Muhammad dengan Al-Amin. Tapi mereka tetap tidak mempercayai dan tidak mengimani Rasulullah SAW. Nah, Al-Quran di sini disifati fi yatlu suhufan mutahharah. Al-Quran disifati dengan sebagai lembaran-lembaran yang disucikan. Di sini Al-Quran yuzkarul Quran bi ahsaniz dzikr wa yuthna alaihi bi ahsaniz tsana. Disebut Al-Quran dengan penyebutan yang paling bagus, dipuji Al-Quran dengan pujian yang terbaik. Yatlu suhufan mutahharah. Kenapa? Karena memang Al-Quran disucikan, suci, dibersihkan dari kekotoran, dibersihkan dari penipuan, dibersihkan dari, ya, kepalsuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sendiri menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami menjamin akan menjaga, memelihara Al-Quran. Dan Bapak Ibu, tidak ada kitab suci yang sampai anak kecil bisa menghafalnya dengan baik kecuali Al-Quran. Dimanapun banyak anak-anak yang menghafal Al-Quran, sehingga kalau ada kesalahan satu huruf, harokat dan seterusnya, banyak yang kemudian meluruskan. Inilah salah satu wujud dari pemeliharaan Allah terhadap Al-Quran, sehingga originalitas dan validitasnya, kemurniannya dijaga oleh Allah. Injil sendiri, perjanjian lama dan baru, sampai saat ini nggak ada yang bisa menghafal. Dan banyak versinya. Ada versi bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris, banyak versinya. Makanya tidak ada yang bisa menghafal. Bapak Ibu mungkin suka mengikuti, yang mungkin sekarang masih banyak juga di YouTube ini, debat antara Ahmad Deedat yang asli Pakistan dulu, rahimahullah, dengan beberapa pendeta. Justru dalam debat itu yang hafal Injil itu malah Ahmad Deedat. Nah, sekarang ada Abu Deedat, ya, tinggal di daerah Jakarta Utara, tapi nggak ada hubungannya ini, namanya saja diambil, Deedatnya sama, tapi aslinya Syekh Ahmad Deedat itu, ya, yang salah satu muridnya adalah Dr. siapa? Zakir Naik itu yang, ya, yang sering datang ke Indonesia, yang juga ahli teologi. Maka banyak itu debat-debat terbuka antara Ahmad Deedat rahimahullah dengan para pendeta. Dan dalam debat itu kita lihat bagaimana justru Ahmad Deedat hafal, sementara pendeta-pendeta tidak ada yang hafal. Nah inilah makanya salah satu dijaga dan dirawat, ya, dijaga kemurnian Al-Quran, selain Allah menjamin, diantaranya melalui hafalan-hafalan para penghafal Al-Quran. Maka orang yang menghafal Al-Quran itu mulia, karena dia dihadirkan Allah untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Nah, inilah mengapa kemudian penghargaan kepada ahlul Quran, penghafal Al-Quran itu, sebagaimana dalam banyak hadis, itu luar biasa, ya. Termasuk yang diantaranya orang tuanya dipakaikan mahkota dan seterusnya. Inilah makanya penting kita punya cita-cita, anak di antara anak kita, cucu kita, keluarga kita, ada yang orang-orang, anak-anak yang bisa menghafal Al-Quran, ya, agar orang tua, kakek, neneknya juga mendapatkan kemuliaan di akhirat nanti. Nah ini suhufun mutahhar, jadi disucikan.
ada pernah usaha untuk memalsu Al-Quran dengan menyisipkan ayat baru, dan sempat dicetak, diterbitkan di Perancis, dengan mudah terdeteksi dan kemudian digugat dan akhirnya ditarik dari peredaran. Jadi disisipkan di tengah-tengah Al-Quran itu lafaz atau ayat yang sesungguhnya bukan bagian dari Al-Quran. Mudah. Jadi sangat mudah untuk terdeteksi. Nah, inilah hebatnya Al-Quran. Allah menjamin, maka dia dijaga oleh Allah keasliannya fis sutur wa fis sudur. Nah, sekarang dalam lembaran-lembaran, diantaranya melalui masahif. Makanya cetakan Al-Quran, percetakan Al-Quran itu sangat ketat. Bahkan kalau yang di Madinah itu, Bapak Ibu, yang tempat percetakan Al-Quran Raja Fahd itu canggih dia. Sampai mesinnya itu bisa, selain diperiksa secara manual, ada pemeriksaan manual, makanya di mushaf cetakan Madinah itu di belakangnya ada stempel. Nah, stempel itu menandai sudah diperiksa secara manual oleh pemeriksa khusus. Ada kodenya, ya. Bagi yang mungkin umroh atau haji, kadang-kadang suka diajak melihat tempat percetakan Al-Quran, namanya Matba' Malik Fahd, itu terbesar di dunia, yang sudah mencetak jutaan, bahkan dalam berbagai macam bahasa, termasuk ada yang dicetak dalam bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia, cetakan sana, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Itu canggih. Kita pernah ke sana, itu diterangkan oleh petugasnya. Salah satu kecanggihannya juga tintanya itu khusus, kemudian kertasnya juga dibuat secara khusus. Seandainya la sama Allah ada kebakaran, itu nggak langsung terbakar, dan bahkan mesin cetaknya itu bisa mendeteksi, meskipun ada pemeriksaan manual pakai orang, tapi mesinnya itu sendiri katanya kalau ada titik yang salah itu langsung dia baca, ada sinyal gitu. Jadi kalau ada kesalahan cetak, mungkin tintanya ngelewer atau apa, itu langsung. Jadi canggih. Artinya dari sisi mesinnya, alatnya itu sendiri sudah dibuat sedemikian rupa untuk mendeteksi kesalahan, tapi ditambah lagi dengan ada pemeriksaan secara manual. Nah, itulah makanya cukup ketat. Dan di Indonesia sendiri juga alhamdulillah di Kemenak itu ada juga yang sekarang dinamakan dengan Lajnah Pentashih Al-Quran. Nah, kantornya di Taman Mini itu, Baitul Quran. Itu khusus lajnah, lembaga yang memang memeriksa. Maka setiap penerbit yang mau menerbitkan Al-Quran harus izin ke sana. Nah, nanti dapat rekomendasi SK tasrih, diizinkan. Makanya lihat cetakan-cetakan Al-Quran yang dicetak di Indonesia itu selalu ada di situ. Ada lembaran, satu lembar yang diambil atau mendapatkan izin dari lembaga pentashih Al-Quran. Nah, itu berganti-ganti kepengurusannya, dan itu salah satu juga begitu. Yang kita lihat salah satu kerjanya adalah memeriksa satu persatu contoh terbitan dari beberapa penerbit. Makanya pernah juga ada yang dikembalikan, tidak dikasih izin karena ternyata ada kesalahan dan seterusnya yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Arab atau apapun. Nah, inilah jadi sudah dijaga. Inilah salah satu sifat suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab ini kutubun qayyimah, ya. Di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus, yang benar. Jadi Al-Quran itu, kitab suci itu selalu membuat manusia lurus, mustaqimah, mu'tadilah. Dan karena itu siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dia akan hidup mustaqim, keluarganya akan mustaqim, mu'tadil. Karena Allah sendiri yang menjamin, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Jadi sesungguhnya Al-Quran
yahdi lillati hiya aqwam. Dia akan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Makanya siapapun yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran, dipastikan hidupnya akan lurus, keluarganya akan lurus, masyarakat yang berpegang dengan Al-Quran akan lurus. Fiha kutubun qayyimah. Nah, ini adalah di antara sifat yang ada dalam kitab-kitab yang disucikan itu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu ahli kitab itu, illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Apa itu bukti yang nyata? Setelah datang kepada mereka Rasul, setelah datang kepada mereka Al-Quran. Maka Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat ini seperti firman Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah, berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan yang nyata. Yang dimaksud di sini adalah ahli kitab yang diturunkan kepada umat-umat terdahulu. Setelah datang kepada mereka hujjat wal bayyinat, berbagai macam hujjah dan penjelasan, ya, maka mereka berpecah. Makanya Nabi SAW dalam hadis sahih menyampaikan kepada kita, innal yahud ikhtalafu ala ihda wa sab'ina firqah. Orang Yahudi itu berselisih sampai pecah menjadi 71 golongan. Makanya Bapak Ibu lihat, Yahudi yang ada itu juga nggak sama. Sekarang di Israel itu dipimpin oleh Yahudi garis kanan, garis keras, yang berkoalisi dengan Netanyahu itu, yang sekarang membantai saudara kita di Gaza. Itu adalah Yahudi garis keras, garis kanan, ya. Maka di Amerika, di beberapa negara ada juga Yahudi yang pro Israel. Nah, tapi kalau Yahudi yang ini adalah keras, itu yang disebut dengan Zionis. Sebagian mereka memang, ya, benar-benar menganggap mereka Sya'bullah al-Mukhtar. Mereka adalah kelompok manusia yang al-Mukhtar, yang dipilih oleh Allah untuk berkuasa di dunia ini. Sehingga di luar Yahudi dianggap, apalagi memperlakukan orang-orang, ya, saudara kita di Palestina itu diperlakukan dengan kasar dan zalim, ya. Nah, mereka berpecah belah, berselisih itu setelah datang kebenaran. Nah, Nabi mengatakan orang-orang Yahudi berselisih, berpecah menjadi 71 golongan. Wa innan nasara ikhtalafu ala 72 firqah. Dan orang-orang Nasrani juga berselisih menjadi 72 kelompok golongan. Wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Kata Nabi, dan kemudian umatku, umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Nabi kemudian menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu kelompok yang selamat itu adalah yang berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran sahabat-sahabatku. Alhamdulillah tidak disebut nama kelompoknya, tidak disebut nama organisasinya. Dengan demikian semuanya punya peluang yang sama. Kalau disebut, oh yang masuk surga itu yang A, nah, orang kemudian bisa mengklaim. Karena tidak disebut, maka yang penting adalah muwasafatnya. Nah, kita dalam menjalani Islam ini, yang paling penting adalah muwasafat. Bagaimana kehidupan kita sesuai dengan ajaran Nabi, sesuai dengan ajaran salafus saleh, para sahabat.
Maka kalau tidak sesuai, melenceng, berarti masuk dalam 72 kelompok yang masuk neraka. Na'udzubillah. Nah, inilah pentingnya belajar. Inilah pentingnya mengaji. Ya. Pada pengajian yang sebelumnya dulu pernah kita sampaikan tentang ya, bagaimana pentingnya kita mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika kita menjelaskan ayat wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Apa bentuk mentaati Rasul? Di antaranya menghidupkan sunnah-sunnahnya. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menjalankan, menghidupkan sunnah dan ajaranku, maka dia, kata Nabi, adalah orang yang sungguh-sungguh mencintaiku. Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dibuktikan dengan kesungguhan kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintaiku, maka dia nanti akan membersamaiku di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah ya ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi sifatnya adalah sungguh-sungguh bersama dengan Nabi dan mengikuti jejak para sahabat. Inilah Bapak Ibu sekalian, ya, pentingnya kita mengaji, pentingnya kita belajar. Maka mudah-mudahan dengan keistiqomah kita diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah, semangat mengaji, semangat belajar, sehingga kita terus menjadi pengikut dan umat Rasulullah SAW yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan akhirnya kita termasuk yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi bagaimana hukum tadi kaitan dengan sembelihan perempuan itu ya, ahli kitab, apakah yang saat ini atau dulu? Pertanyaannya, apakah zaman Nabi, ahli kitab pada zaman Nabi sama dengan ahli kitab sekarang? Al-Quran sendiri Bapak Ibu yang mengatakan afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah thumma yuharrifuna. Al-Quran sudah menyinggung orang-orang ahli kitab zaman dulu sama, mereka juga merubah. Jadi maka para ulama mayoritas sepakat sama ya. Ada beberapa ulama yang mengatakan dibedakan, tapi tidak, sama. Pada zaman Nabi, ahli kitab, Al-Quran sendiri mengatakan afatatma'una ayyu'minu lakum. Ini menyinggung tentang ahli kitab. Waqad kana fariqum minhum, di antara mereka itu ada yang yasma'una kalamullah, mendengar firman Allah. Tsumma yuharrifuna, kemudian mereka merubah firman Allah itu. Jadi sejak dulu mereka sudah merubah, sama dengan ahli kitab sekarang. Makanya sama saja hukumnya. Tadi masalah sembelihan, juga masalah makan perempuan menikah, itu hukumnya sama. Hukumnya sama dengan ahli kitab yang sekarang. Itu ayatnya kan di dalam surah Al-Maidah, Allah berfirman, "Al-yauma uhilla lakum thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Ya. Dari makanan ahli kitab itu halal bagi kalian, sebagaimana makanan kalian halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Begitu pula wanita-wanita yang bisa menjaga diri baik dari orang beriman, mukminat, maupun dari wanita ahli kitab. Nah, itu boleh. Nah, ini ayatnya yang menjadi dalil halal ya menikahi wanita ahli kitab muslim. Tapi kalau wanita muslimah menikah dengan laki-laki non muslim, nah ini nggak boleh, haram. Hukumnya zina kalau masih terus berlangsung. Tapi kalau laki muslim dengan wanita ahli kitab itu halal. Barakallahu fikum. Jadi sama saja. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.